semuanya. Nah, hari ini gue sama teman gue mau jawab Q&A yang udah teman gue buatnya. Tapi kenalan dulu. Halo semuanya, nama gue Saskia Rani. Dulunya gue di PKA 17, Pendidikan Kimia 2017 UNJ. Mau bahas apa nih kita hari ini? Bahas tentang tips and trick 3,5 tahun. Terus apa lagi ya? Jadi Salsa baru lulus nih dan 3,5 tahun setelah berapa tahun? Gak ada yang 3,5? 5 ya? 5 tahun? Gak tau deh. Terakhir kawan ya? Iya, Kawanda tuh 2013. Wow. Terakhir 2013 dan baru ada lagi sekarang 3,5 tahun. Sama temen gue satu lagi Okta. Buat yang mau tahu Okta nanti gue insert videonya di sini di channel temen gue. Kalau nggak ditonton juga ditonton. Oke, gue langsung ke pertanyaan kali ya. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari ini tips kurus. Ya nanya siapa yang nanya? Nanti gue insert. Oh ya. Namanya tidak banget ya. Oke. Serius gue jawab? Enggak. Oke nih, dari Aisyah Kistanti. Dia nanya, kalau seminggu 4 laprak, tiap minggu semua dosen matkul ngasih tugas, cara bagi waktu buat belajar H-1 matkul gimana, Kak? Oke. Ini cara gue ya. Sebenarnya cara setiap orang tuh beda-beda. Kalau gue waktu dulu ngerjain tugas di hari Sabtu sama Minggu. Jadi full itu tugas doang, nggak belajar. Nah, belajarnya itu jauh-jauh hari pas sebelum masuk kuliah. That's why aku 4 tahun, guys. Belum tentu. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu 4 tahun kan bisa. Iya. 3,3. Suara produsernya apa ya? Next. 3,75 lah ya. Nah, misalnya kayak gue tuh tapi mendalaminya kayak matkul yang inti kimia aja. Kayak misalnya organik, fisik, analitik sama apa lagi lupa gue satunya. Nah itu gue pelajarinnya sebelum masuk. Kayak misalnya organik tuh kan gue udah tahu nih nanya cutting, misal buku PSND yang digunakan, gue udah ngabisin 3 bab dulu sebelum masuk kuliah. Jadi seenggaknya pas hari H nanti belajar, H-1-nya tuh gue cuma ngapalin yang akan dipelajari sama di kelas tuh gue nambah hal-hal yang baru gitu. Jadi nggak terlalu berat tuh pas H-1-nya. Aku liburan pikirannya jalan-jalan aja. harus jalan. Cara kumlot, Kak, ini masih dari orang yang sama nih. Oh bisa. Kalau kumlot tuh kumlot itu harus tepat waktu. Misal 4 tahun dan itu IPK-nya lebih dari 3,5. Itu kalau di UNJ tuh nyebutnya pujian sih, bukan kumlot. Kayak gitu. Misalnya ini lulus tepat waktu ya 3,5 atau 4 tahun. Itu kalau IPK-nya kalau nggak salah ya 3 sampai 3,5 itu sangat memuaskan. Kalau lebih dari 3,5 pujian. Tapi kalau kurang dari 3 itu cuma memuaskan bacaan. Ini nggak ada sih, nggak ada yang nanya, nanya aja biar pada tahu. Ya. Syarat lulus 3,5 tahun, kenapa bisa selangkah itu yang lulus 3,5 tahun di prodi kita? Kan intinya buat nge-apply 3,5 tahun itu kita harus punya syarat tuh. Kalau di prodi kita sendiri mau semester 7 itu minimal SKS yang udah diambil 138 dan IPK 3,6. Itu kalau mau apply 3,5 tahun kayak gitu. Terus sama bukti-bukti yang prestasinya tuh apa aja, akademik atau non. Ada syarat-syarat prestasinya nggak? Maksudnya kayak harus tingkat apa gitu atau? Enggak sih, kemarin Bu Yuli intinya ada prestasi kayak gitu. Bu Yuli, oke gue sebut aja. Oh ibu. Siapa tahu dilihatin. Lanjut dari Melina Fitriani. Meli. Oh Meli. Tips nyusun skripsi. Dan dia ada 2 question. Dan tips nyari sumber-sumber buat bahan tulisan, makalah atau skripsi. Yang pertama dulu. Tips nyusun skripsi. Tips nyusun kan awalnya nih dari Iya nyusun boleh. proposalnya gitu. Iyalah kan skripsi Oke, dari nol. iya. Kan skripsi pertama pasti nyari permasalahannya dulu dong. Iya. Nah, setelah nyari permasalahan tuh kita kayak nyari sumber-sumber yang terkait sama masalah kita. Kayak misalnya gue kan masalahnya tuh tentang
model mental, inquiry terbimbing, sama simulasi PET. Nah makanya gue nyari artikel terkait di Google Scholar aja, kan biasanya di Google Scholar itu kita masukin kata kunci langsung keluar kan artikel-artikel yang terkait kayak gitu. Nah kalau udah baru misalnya kita udah dapat nih, terus kita boleh nyusun artikel nyusun skripsinya kayak gitu. Tapi jangan lupa kan udah setuju BEM, terus kayak kita, ibu nih saya jurnal utama sama jurnal rujukan. Tapi ada tips nggak sih buat milih artikelnya sendiri? Maksudnya kayak yang lebih bagus tuh yang kayak gini nih gitu. Kalau kemarin tuh cuma dosen gua nyaranin dari artikel utama yang terakreditasi Scopus I1 atau I2 gitu. Pokoknya lihat itunya. Ya, indexnya. dan terbaru sih. Iya. Biar relate ya. Lanjut dari Roisya Fitri, bagaimana bagi waktu antara nyusun skripsi sama matkul wajib yang harus diambil? Kan pas berarti semester 7 masih ada matkul wajib kan? 1 dong, ikatan kimia. PKM. Iya. Sama magang. Nah. Gimana tuh bagi waktunya? Nah, kan kalau di semester 7 udah dibilang gabut, nggak gabut juga sih. Jadi yang matkul wajib kan cuma ikatan kimia sama PKM, tapi PKM itu udah selesai dari bulan November. Jadi ya bisa dicicil atau digemborin banget tuh skripsi dari setelah bulan November gitu. Nah terus kalau ikatan kimia kan karena cuma 1 matkul ya, belajar kan jadi cuma paling 1 minggu dikejar banget tuh belajar ikatan kimianya. Nah kalau skripsi kan bisa dikerjain tiap hari. Iya benar. Tapi nggak tiap hari banget sih. Temen aku Pasti- tiap hari temen aku. Oh iya. Ada. Tiap hari mikirin. Mikir doang. Iya, jadi di belakang ada anak-anak pendidikan kimia lain nih. Kalau ada suara-suara, berarti itu mereka. Lanjut nih dari Sari NF. Nyusun skripsinya berapa lama kak? Terus kalau boleh tahu kakak tuh apa judulnya? By the way, kampret ya kak. Iya. Nah nyusunnya berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya, terkendala sih 1 bulan pas lagi penelitian. Pokoknya nanti ada lah, nanti gue ceritain masalah kompleksnya itu apa. Boleh DM kalau enggak. Terus kalau judulnya itu analisis model mental peserta didik dalam pembelajaran ikatan kimia dengan model inquiry terbimbing dan simulasi interaktif PET. Aduh, panjang sekali ya. Nah, Tapi itu. emang judul skripsi panjang-panjang sih. Iya, gitu. 6 Congrats bulan ya kak. Iya, Congrats makasih. ya. Dari Sari. Mas Sari. Ini Sari. PKA 20 kayaknya Sari. Lanjut. Iya. Rohma nih, dari Rohma. Tips and triknya kak selama kuliah WKWK. Ini dari WhatsApp nih. Tips and trick. Ngikutin pelajarannya dengan baik aja sih, maksudnya kayak jangan bolos. Habis itu apalagi ya, ngerjain tugas dengan baik, pokoknya jangan seadanya ngerjain tapi yang maksimal. Jangan selesai. Apa? Jangan asal Iya, selesai. jangan asal selesai, jangan deket deadline. Apalagi jangan deket deadline Iya. kan ya. Terus kalau UTS harus kerjain sendiri lah ya. Iyalah, Iya. pasti. Harus. Lalu sama tadi gue ngomong. Lanjut. Soalnya kan mungkin ada tipe orang yang deket Deadline. deadline bisa, tapi kalau gue tuh bukan tipe orang yang bisa Deadline deket harus. deadline. Tiap hari gue pasti kepikiran, jadi gue kerjainnya misalnya hari itu dikasih tugas, gue langsung mikirin nanti pas hari Sabtu Minggu kan gue jadwal buat nugas tuh gue langsung udah ngelaksanain tanpa mikir dulu, Iya. karena kan sebelum-sebelumnya udah mikir. Ada temen gua. Iya, kan satu prodi kita. Gimana sih? Sabtu. Ada, pokoknya deadline-nya kan kita SPS akhir Januari ya, Januari tuh tanggal Iya. 20. Iya. Iya, tiba-tiba dosen kita bilang ya udah boleh ke semester berikutnya. Tadi udah mau kerjain, gak jadi. Soalnya kan deadline-nya mundur. Ya bagus lah ya kalau kayak gitu ya. Iya. Diundur-undur deadline-nya. Iya, nggak betul. bagus. Ini 2 sasarannya. Pas kan? Pas. Kena banget. Terus sama ini sih tips and trick ya. Lanjut. Sama nyari prestasi. Sejujurnya tuh gua telat banget ikut lomba. Gua gebor-geborinnya di semester 7. Aturan tuh biar beban di semester 7 kurang, aturan gua ikut lombanya di semester Iya, sebelumnya. udah nyicil lah ya. Iya.
Dari kecil-kecil juga nggak apa-apa. Jadi kan Yang penting ikut dulu. selain buat tadi kan prestasi buat syarat 3,5. yang 3,5 buat ya nunjang lu nanti pas wisuda tuh nanti yang prestasi-prestasi kita, sertifikat-sertifikat itu digunain buat SKPI namanya. Namanya jasa. Iya. Oke, ini ada dari Salsabila Lutfiah. Tips trik sidang skripsi Bil, cara ngadepin dosen penguji. Terus tips nyelesain skripsi biar lancar aja gitu ngerjainnya dan semangat. Terus apa aja yang harus dilakuin setelah sidang skripsi? Nih gue maaf ya banyak banget gitu. Satu-satu. dibahas alasan. Dari cara ngadepin dosen penguji. Kan sebelum maju tuh gue nanya-nanya dulu ke Kating, tipe dosen ini tuh kayak gimana sih, terus pertanyaan-pertanyaan biasanya yang dilontarkan tuh apa aja. Jadi tuh gue udah mempersiapkan kira-kira apa sih yang bakal ditanyain dosen. Jadi gue kayak udah, oh ini gue bakal jawab ini, gue bakal jawab ini, kayak gitu. Udah nyiapin jawaban Sama duluan. ya sama jujur sih, kan biasanya mungkin ada kakak-kakak yang dosen nanya apa, dia jawabnya berdasarkan apa ya, dipeng gitu, bukan hasil penelitiannya. Iya. Nah, jujur misalnya penelitian kita ada buruk-buruk kayak kita ungkapin aja kayak gitu. Takutnya pas dipeng di otak-atik pertanyaannya sama dosen tuh jadinya kita bingung. malah linglung Iya. kayak gitu. Jujur. Terus ya sama apa ya, misal kalau nggak tahu langsung jawab aja, maaf bapak atau ibu, saya belum mendalami ilmu hal tersebut. Nah, kayak gitu aja jujur aku kan. Terus Ada lagi nggak? Oke, bacain dulu. Ya. Terus tips nyelesain skripsi biar lancar aja gitu ngerjainnya dan semangat. Mana ada? Mana ada? aja pasti nggak ada aja halangannya. Iya. Entah itu dari penyusunan proposal, Iya. Pasti ada. dospem, pas penelitian apalagi itu gue ngerasain banget sampai gue putus asa 3,5 tahun. Iya, gue tuh sampai sempet ada di titik putus asa 3,5 tahun karena kan gue ngasih instrumen kan ke anak-anak pada proses penelitian. Nah instrumennya itu lama baliknya, padahal gue udah kayak paling telat tanggal segini, terus anak-anaknya tuh nggak ngumpulin. Gue sampai udah minta bantuan sama guru SMA gue, kan gue di SMA gue tuh penelitiannya. Terus sampai gurunya pun yang ngarahin buat ngumpulin instrumen tuh mereka pada nggak mau, pada telat dah. Pokoknya akhirnya pertengahan Januari itu baru 15 orang kayaknya yang ngumpulin. Padahal deadline-nya Pokoknya bulan Januari harus sudah selesai skripsi. Nah terus gue udah putus asanya, gue penangis tuh kan kayak ibu gue, malu-malu nih gak apa-apa ya. Gue tuh udah nangis kayak maaf kecewain bunda, kayaknya bilang gak jadi 3,5 tahun deh. Terus gue udah saking putus asa gitunya, pagi-paginya gue buka grup skripsi nih. Bu Yuli masukin nama gue tetap buat daftar sidang skripsi. Gue sebut lagi ya tadi. Gak apa-apa tuh. Nah, sebut nama dosen, nah gak apa-apa ya. Terus ya udah gue udahlah, mungkin emang gue disuruh kejar target gitu kan. Terus Bu Yuli nyebut lagi. Bu Yuli ngechat gue, terus kayak Salsa skripsinya udah sampai mana? Gue tegang banget tuh kan. Gue langsung jujur aja, bodo amat dah. Kayak ngomong, ibu saya punya kendala, gue ceritain anaknya kayak gimana gitu-gitu. Terus kata Bu Yuli gini, nggak apa-apa kalau dapat datanya sedikit. Maksudnya cuma 4 siswa yang ngebalikin. Misal cuma 5 siswa yang balikin. Kan ini kualitatif. Nah kan kualitatif kan nggak perlu banyak data sampel lah. Terus gue jawab, tapi ibu saya tidak mau kalau data saya hanya sedikit informasinya kayak gitu. Gue pingin hasil penelitian gue tuh banyak yang gue dapetin dari anak-anaknya, karena kan banyak pikiran dari berbagai kepala kan yang gue analisis kayak gitu. Terus kata ibunya, ya udah nggak apa-apa, kalau mau nunggu instrumen balik lagi ya udah tunggu aja. Ibu doain semoga instrumennya cepet balik. Ibu yakin kok kamu bisa 3,5 tahun. Anjir gue nangis lah. Gue nangis lagi tuh pas pagi-pagi ibunya ngechat gitu. Karena udah spam gue yakin, masa gue nggak yakin sih sama gue sendiri. Akhirnya ya udah gue kerjain dan ternyata gue bisa nyelesain dalam 2 minggu.
Wow, langsung. Nah, Ya. ya terus tiba-tiba ada jadwal keluar, gua maju paling akhir sidang tanggal 11 Februari aturan. Nah, ternyata cutting-cutting yang udah dijadwal pada akhir Januari sama awal Februari itu pada belum siap. Dan akhirnya gue yang dimajuin jadi tanggal 4. Nah, gitulah pokoknya. Mendadak, Iya, makanya mendadak. tiba-tiba lulus. Nah, tanggal 4 Februari, kan tanggal 31 tuh gue masih nyerahin revisi akhir. Terus Bu Yuli nerima, terus ya kamu maju ya tanggal 4 karena pokoknya cutting-cutting tuh pada belum siap maju. Ya udah gue akhirnya ya udah gue majuin aja dah. Tapi tuh gue mikir, gue belum buat video, gue belum maksimalin belajar. Akhirnya gue bilang ke Bu Yuli kalau gue siapnya tanggal 5 sehari setelah itu kan. Buat nyiapin semuanya, gue nggak mau kayak SPS kan, SPS gue kayak orang linglung. Nah ya udah abis itu ya udah sama Bu Yuli diizinin, Bu Vera juga bisa, dosen penguji juga bisa. Akhirnya tanggal 5 Februari gue maju akhirnya. Pokoknya permasalahan tuh gue di penelitian aja sih, anak-anaknya nggak Kalau bisa. mau lancar kayaknya nggak ada Iya, deh yang nggak lancar. ada kayaknya kan. Tangis-tangis pasti ada Iya. deh kayaknya ya. Kayak gue baru pertama kali nangis kuliah gara-gara skripsi. Ya pasti ya udah kalau ada struggle dihadapin Iya. aja. Tapi ya kalau tips semangat mungkin ada kali. Gue kan semangat karena bantuan, maksudnya semangat dari orang tua juga kali ya, kayak orang tua gue tuh yakin sama diri gue, dan gue tuh orang tua gue ngaruh supaya gue nggak bayar UKT lagi di semester selanjutnya. Itu sih utamanya kayaknya. Cari motivasi diri Iya, lah ya. gue nggak mau ngeluarin uang-uang lagi kan nantinya kalau bakal kuliah. Terus ya udah, gue mau ngebantu orang tua gue juga, mau cepet kerja, mau akan kalau ada rezeki mau S2. Jadinya gue semangatnya itu, gue harus selesai buat mencapai target-target itu. Terus apa aja yang harus dilakuin setelah sidang skripsi? Ini gue masih belum kebayang masa setelah sidang skripsi. Mungkin setelah lulus kali ya? Atau enggak, gini deh, habis sidang skripsi itu pasti kan kita ada revisi lagi, terus kita bikin artikel penelitian. Itu wajib atau karena disuruh dosen? Wajib. Pokoknya kan di pedoman skripsi nanti ada di bawahnya ada. ya kan, penulisan artikel itu. Nah, Itu tapi terserah kita mau minta ke dosen, ibu saya mau uploadnya di jurnal lain, nggak UNJ juga boleh. Kayak mungkin ada yang submit di artikel luar atau univ lain, kan gue UPI, gue uploadnya di UPI kayak gitu. Udah gitu. Sama ini ya yang ngurusin wisuda lah. iya. Biasa biayanya tuh gede ternyata. Oh iya. Gue kayak ngeprint skripsi, gue ngurus habis. Ini ada pertanyaan dari Uswa Gemas. Enggak salah, pakai tanda seru Uswa Gemas. Cara nyari masalah buat skripsi dong kak. Oke, gue awalnya dari PKM dulu. PKM gue tapi beda sekolah nih, di 10 Bekasi ya. Oke. Habis itu waktu itu kan gue ngajar kelas 12 materi elektrokimia. Pokoknya kan di elektrokimia itu materinya melibatkan ketiga lektor representasi ya. Iya. Ada makronya, mikro, sama simbolis. Terus ternyata tuh banyak banget anak yang belum bisa mengaitkan ketiga lektor representasi tersebut. Terus gue mikir tuh, apa di sekolah lain juga ya. Nah tuh akhirnya gue nanya ke guru SMA gue, kan lumayan deket, jadinya gue kayak bisa nanya-nanya dulu tuh sebelum penelitian. Terus kata Pak Ismuno, iya selama ini tuh belajar ikatan kimia cuma yang ngapalin kayak ikatan kimia kan ada geometri molekul. Yeah. Itu coba kayak ini bentuk CH4 tuh kayak gini loh, kayak bentuk etanol tuh kayak gini geometrinya, tapi kayak nggak bisa ngehubungin misalnya kayak etanol tuh dimasukin ke air nanti dia bakal kayak gimana. Terus kan itu ditinjau dari makro, mikro, sama simbolisnya ada kan. Nah itu semuanya belum bisa. Nah, akhirnya gue analisis dari penelitian gue ini. Oke. Atau enggak bisa juga sih yang lain kayak wawancara dulu sama gurunya. Cari-cari aja Iya, lah, ya, pasti cari-cari. banyak masalah. Gitu. Nyari masalah mah gampang lah ya. Nyelesain dah. Iya, Susah. solusinya. Masalah mah banyak, tenang aja. Jangan takut kehabisan masalah. Oke, lanjut nih dari Aistria. Kalau Guys.
kalau ngerasa jenuh kuliah itu cara ngatasinnya gimana? Kalau lu lagi jenuh nih kuliah, lu ngatasinnya gimana? Oke. Gue dibilang termasuk simple, orangnya simple sih. Jadi gue kalau udah jenuh banget sama akademik, gue lampiasinnya sama musik. Maksudnya bukan main alat musik juga, tapi nyanyi aja gitu, kayak bodo amat. Gue seharian tuh kebanyakan nyanyi, itu kayak udah ngeluapin masalah gue aja kayak gitu. Tapi tergantung sih, kan orang-orang Iya. ngeluapin masalah, ngeluapin pusing tuh beda-beda. Cari zona Iya. yang membuat nyaman. Iya. Ya tidur bisa, Tidur, kebanyakan iya. orang makan, ada yang makan. Koko makan, katanya Koko. Mungkin orang-orang ada yang drakor itu mengalihkan masalah. Iya. Kalau gua nonton drakor kayak malah nambah Nambah masalah, karena kepikiran, nih. kepikiran ini belum kelar, ini belum Iya. kelar. Ngokok. Koko. Kalau Fajar denger musiknya dia tapi musiknya dia. Mungkin dunianya. Oke. Kita langsung lagi ke Instagram. Dari Farah, cuma semangat semester tua kak, udah lulus. Ini tips lulus di Kayaknya semester dia tahun. buat yang ini deh, kan nanti kita masukin ke video. Iya. Semangat buat yang semester tua semuanya. Desi RMDN Ramadhani lah ya kayaknya. PKB kayaknya tuh. Apa saja yang harus disiapkan kak untuk siapa tahu nikah? Iya. Kan kita tahu. Nah, apa saja yang harus Apa ya? disiapkan nih buat Buat lulus? tiga. Kayaknya tadi udah kejawab juga nggak sih Iya. kayak apa-apa? Rasanya tadi ke video nggak ya? Ke video. Ya ini dari Eva XXI. Asik. Cutting itu. Iya kak. Jadi dari Kak Eva nih di sidang skripsi itu ditanyain apa aja sih biasanya? Oh, oke. Ini yang basic bakal ditanyain itu latar belakang. Terus medlit, Metodenya. metode penelitiannya, sama kayak misal subjek penelitian lu, kayak bisa gue ya. Subjek penelitian gue itu kelas 11 di SMA 2 Cibinong, terus ada teknik pengambilan sampelnya tuh kayak purposive sampling. Jadi gue kayak ngasih persyaratan kelas yang bakal gue ambil tuh kayak gimana. Nah itu bakal ditanya kenapa pakai purposive sampling kayak gitu-gitu. Kenapa kamu penelitiannya di situ gitu? Ya enggak sih. Oh, Kalau enggak. tempat mah kayak Bebas. kayak gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang lu Kalau tahu, ya kan kalau kita kan program studinya pendidikan ya. Iya. Jadi kalau dosen pendidikan bakal nanya yang ke pendidikannya banget, kayak inquiry terbimbing tuh emang kayak gimana sih, kayak kendalanya sama penelitian tuh kayak gimana. Terus paling yang susah pas lagi ditanya sama dosen murni kimia murni. Iya, ditanya tentang teori-teori. Kalau gue kan materi ikatan kimia, jadi ditanyanya tentang ikatan kimia banget. Terus sama ada satu pertanyaan emang gue nggak bisa jawab. Itu di luar konteks. Apa tuh? Kayak akuarium itu misal kotor. Nah kamu pakai garam kan, bisa ngebersihin pakai garam. Nah itu garamnya tuh garamnya kayak gimana dan mekanisme pengangkatannya kayak gimana. Terus gue mikir kalau di kolam minyak mungkin gue bisa jawab, tapi kan di kolam itu bukan hanya minyak kan yang bisa diangkat pakai NaCl itu. Ya udah tuh gue jadi kayak mau jawab tapi gue nggak gue ragu, jadi gue jawab aja masih belum paham soal itu. Sama ini sih, waktu misalnya kan kayaknya di kelas kita tuh banyak yang mengenai representasi deh, atau enggak banyak yang pakai simulasi. Nah itu bakal ditanya misal kan gue di simulasi PET tuh nanti ada suatu wadah isinya air, terus ada gambar molekul H2O banyak kan. Terus ditanya sama salah satu dosen kimia, itu kenapa di dalam satu wadah banyak molekulnya. Terus gue jawab pakai konsep mol. Terus kayak bapaknya misalnya di dalam wadah itu segini, ada berapa gram air deh kata bapaknya gitu. Oke, gue langsung ngitung di whiteboard gitu. Gue langsung jawab. Terus kayak bapaknya oke, udah betul kok, udah paham gitu. Terus kayak sama ini apa sih, tentang, karena gue ikatan kimia kayak ditanya pokoknya tentang teori-teorinya deh, ikatan hidrogen sama ikatan kovalen tuh Buatan mana? iya buatan mana, sama pas kan di air H2O itu kan liquid, terus pas di uap jadi ngegas kan, H2O jadi gas, H2O liquid sama H2O gas. Nah itu ikatan apa yang putus. Terus
pokoknya kayak debat, bukan debat sih, kayak bapaknya tuh ingin kita pertahankan jawaban Argumen lu. argumen kita, jangan kayak tergoyah-goyah gitu. Pokoknya yakin nih ikatan kepalanya nggak putus pas di Iya. aduh dalam tugas. Wah ya udah gue ngomong terus yakin terus bapak gitu-gitu terus kayak tahu dari mana, Sengaja biar minta bukti kayak gitu. Sampai gue nyebut salah satu dosen yang mengajar kita dulu yang ngebahas tentang ikatan kovalen hidrogen gitu kan, pasti tahu lah. Nah itu terus gue ngomong gitu, terus kata bapaknya, bener ya bapak tanya sama dosen gitu. Ya udah terus ya Itu pak tanya apa? aja karena gue yakin emang kan waktu itu juga diajarinnya kayak gitu. Terus bapaknya iya kok udah bener kayak gitu. Ada Jadi Bapak. pingin di ini aja, Iya, pingin menggoyahkan. menggoyahkan. Lu beneran paham atau Iya. cuma ngapalin? Iya, Kalau gitu. ngapalin kan takutnya iya enggak deh gitu kan. Iya betul. Takutnya salah paham. Teori. Oke, lanjut dari Intan. Nah, Gimana cara memanage waktu dengan baik antara keluarga, kuliah, dan teman, dan bucin kan, Tan? Terus gimana sih caranya memaksimalkan semangat yang udah kendor tapi deadline sudah dekat kayaknya deh. Ini kepotong tapi iya. gue sotoy aja. Iya, Insya Allah tapi betul, bener ya? Bu. Iya. Tadi apa yang pertama? Manage waktu buat keluarga, teman, kuliah. Kayak pertanyaan PK itu ya, BEM ya? Iya betul-betul. Prioritasin mana? Kan karena kemarin masih kuliah, kayaknya gue lebih prioritasin kuliah. Karena kayak keluarga dan teman ya bakal ngedukung juga. Maksudnya kayak gue kuliahnya jalan, pasti ortu gue juga bakal Iya. dukung gue gitu loh. Jadi bisa menyamai atau membersamai gitu loh waktu gue buat prioritasin kuliah itu. Terus kalau temen kan dalam menjalankan kegiatan kuliah gue pasti teman-teman gue yang bakal ada di samping gue terus kan, jadi ya udah Gak usah dibagi lah. iya waktunya gak usah dibagi, bakal barengan Iya. juga. Terus gimana caranya memaksimalkan semangat yang udah kendor tapi deadline sudah dekat? Ingat tujuannya sih, maksudnya kayak tadi kan gue juga udah jawab kalau itu sebenarnya Intan kayaknya nanya karena tahu kalau gue waktu itu sempat putus asa. Yang dia kan observer di penelitian gue, terus dia tahu tuh salsnya lagi daun-daunnya banget gara-gara anak-anaknya tuh nggak ngumpul-ngumpulin. Terus kan semangat gue agak kendor tuh waktu itu, tapi gue inget lagi ortu gue tuh udah ini, terus tujuan gue tuh buat terus cepet kenapa, terus sama apa lagi ya? Ya pokoknya ya bisa gitu di lah. rewind lagi. Iya. Iya. Ya itu. Kalau sesuaiin aja sama motivasi lu sama tujuan Nah, lu ya. buat menyelesaikan itu, Iya. buat target lu gitu. Kan lu Ingat udah mulai, lagi. pasti lu Nah iya, harus selesai itu. udah melangkah sejauh itu. Iya. Ih, asik. Jadi ya nggak apa-apa, istirahat dulu sejenak kalau emang lagi capek-capeknya. Ya. Tapi abis itu lanjutin. Oh iya. Sama gue tuh buat ngebakar semangat gue tuh selalu ngebaca quotes yang bener-bener ngena banget. Jadi misalnya gue buka Instagram atau enggak Twitter atau bener-bener. Instagram atau Twitter, terus kayak nih quotes ngena banget nih buat semangat gue, terus gue screenshot. Biar lu baca. Nah ya, terus pas gue lagi kayak down, terus gue gue harus gini. Jadi lu dapat motivasinya Iya. dari kata-kata itu ya. Ya terus kayak gini, ada quotes kayak gini. Yang paling Misalnya orang berlari, setidaknya kamu salah. Ya betul deh. gegel Jika kamu lihat orang lain berlari, setidaknya kamu masih berjalan. Jangan berhenti kayak gitu. Jadi jangan insecure kalau ngeliat orang udah jauh dari kita. Yang penting kita tetap gerak aja, masih berproses, jangan berhenti. Kalau berhenti kan Iya, jadinya ketinggalan. Iya, Don't watch the ketinggalan. clock ya. Do what it does. itu kayak kalau ngena going. gue sih pas lagi ngerjain skripsi. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Tired. Ya maaf kak. Oke lanjut. Itu ada dosen bahasa Inggris. Oh iya. Nih dari Fadilah. Untuk kuliah 3,5 tahun itu ambil SKS per semesternya Oh iya. kepotong. Kayak mungkin berapa atau gimana pembagian SKS-nya? Kalau nggak salah kan kalau semester 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 tuh kita udah dipaketin. Semuanya sih, semuanya. Akhir. Semuanya. Sampai akhir. Ya? Dulu iya. Sebenarnya sampai akhir, Iya. tapi yang wajibnya Iya. pas yang sunahnya terserah. Pokoknya buat kul pilihan kan terserah kita kan. Hmm. Nah,
Terus pokoknya kalau yang semester 1 sampai 3 karena yang udah dipaketin dikit, ya kita ngikutin aja. Waktu itu kan 19, 2 ya pokoknya 21, 23. 19, 21, 23. Nah itu hampir semua aja 19, 21, 23. 20. Nah sisanya Iya. sisanya semester 4 sampai 6 itu jos-josan waktu itu ngambil 23 atau 24. Iya. Itu jadi wajibnya misalkan tanggal 20, Iya. terus lo masih punya Slot 4 slot SKS. 4 kan. Nah. Karena maksimal 24. Iya. Jadi bisa tuh ambil aja. Kalau misalkan emang mau cepat ya udah lo full-fullin aja. Iya. 24, 24, 24, 24 gitu. Pokoknya jangan 25 aja kayak kelas kita. Belum ke gue. Ya kelas kita pernah 25. Saking Tapi salah habis itu. Nggak, tapi pernah 25 juga. Pas yang itu juga. KWN. Bukan. Kibling. Iya, Kibling. Memang gitu. Iya. Iya. Yang Lah kan 25 juga yang kewiraan Iya. karena double kan. oh iya. Oh, 2 kali 25 juga. Nah, Jangan ditiru. Oke, udah habis itu. pertanyaannya. Iya. Iya, Oh, udah iya. habis. Ada masukan nggak dari diri lu sendiri buat yang di luar sana, adik-adik yang mau 3,5 atau yang pejuang-pejuang skripsi yang lagi nonton, Oke. atau yang nonton live juga boleh. Kalau apa ya? Kalau buat mencapai 3,5 sih kan syaratnya tadi yang SKS ya SKS itu pokoknya maksimalin aja. Kalau ngerasa itu berat yang ngambil sama kayak kamu tuh banyak juga, jadi pasti bakal kelar dengan sendirinya sih. Terus semangatnya jangan kendor, karena kalau sekalinya kendor takutnya kebawa keterusan. Kayak misalnya orang lagi semangat turun, ada yang nonton drakor. Enggak nih, gue misalin aja nih. Tapi kayaknya ada nonton drakor, tapi malah ketagihannya jadi nonton drakor terus. Iya. Jadi kayak kerjaan yang seharusnya emang wajib dikerjakan tuh enggak. Jadi tujuannya bergeser lah ya. Bergeser lah tujuannya. Terus sama nyicil prestasi, jangan di semester tua. Kalau bisa dari maba tuh udah kayak ngejar-ngejar prestasi. Dan prestasi tuh apa aja, Iya, nggak harus. akademik, Iya. dan akademik juga. Kalau bisa yang inter juga bagus. Kalau ada kesempatan buat ikut summer program maksudnya. Iya, summer. course. Terus apalagi short course itu ikut aja. Buat nambah-nambah. Iya, apalagi ya. Oh ya, kalau yang buat pejuang skripsi, pokoknya jangan males ngerjain proposal sampai akhir juga deh pokoknya. Karena nih, kan misal skripsi ada 5 bab. Terus ada abstrak, ada metadata, ada daftar riwayat hidup. Iya. Nah, misalnya lu hari itu kosong banget, gabut, lu ngerasa gabut padahal emang itu belum selesai. Lu ngerasa gabut, itu sebenarnya lu bisa ngerjain bagian lain. Kayak abstrak lu bisa kerjain yang bagian awal kan, kayak misalnya penelitian ini bertujuan untuk gitu kan, lu bisa cicil daftar riwayat hidup atau metadata. Seenggaknya sehari tuh ada yang dikerjain aja. Jadi kayak pokoknya nanti pas ending tuh kayak tuh tinggal fokus ke bab 4, bab 5 aja. Nggak ngejar buat ngerjain daftar riwayat hidup, metadata, abstrak, sama nyicil artikel penelitian sih. Kan artikel penelitian kan ada kayak pendahuluan metodologi penelitian kan. Sama Nah, ya. itu jadi sama bisa. kayak di proposalnya, udah bisa dikerjain. Kalau yang proposalnya masih males nih. Nah, apa ya? Bimbingan sih yang rajin. Bimbingan rajin, jangan takut ngechat dosen. Tuh, Karena jangan takut. kan gue kadang saling diskusi atau curhat ya sama temen-temen. Terus gue tanyain gimana kabar proposal atau skripsinya, terus sama dosennya tuh kayak gimana. Terus dia ngomong kalau takut ngechat dospem, kan maksudnya yang kita emang butuh ya, jadi Iya, emang kita harus aja. yang ngechat. Kayak gua tuh ngechat ke dospem gua 2 kali seminggu, tapi kalau lagi rajin langsung 4 kali dalam seminggu. Gua nggak nunggu pas lagi nge-zoom barengan itu baru bimbingan, tapi setiap minggu gua harus ada progres, langsung gua kasih tahu, Bu, saya udah sampai segini. Terus ya udah. Ini sudah menjadi video yang sangat panjang, semoga tidak membosankan. Kalau masih ada yang mau nanya-nanya lagi boleh langsung DM aja. Salsui di sini. Di sini. Udah di sini deh. Nanti gue insert. Thank you for watching. Bye. Bye. Dadah.